Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikram Pratama dan Muhammad Ali dari Fakultas Teknik Industri Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya ingin membahas tentang materi pembelajaran Total Quality Management. Tujuan pembelajaran adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi Total Quality Management, konsep mengenai pelanggan TQM, pemberdayaan karyawan kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep TQM. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dasar dalam pemberdayaan karyawan kepemimpinan menyelesaikan konflik dalam perusahaan. Petunjuk pembelajaran dalam mempelajari materi ini adalah beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pahami konsep teoretis ilmu teknik industri. Yang kedua, kerjakan latihan-latihan soal. Apabila dalam latihan soal menemui kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini. Dengan membaca referensi lain, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Uraian materi pendahuluan. Proses pembuatan produk dengan derajat ketelitian yang tinggi terhadap standar akan dapat mengurangi tingkat kerusakan produk dan akan berdampak pada penurunan biaya. Perhatian kualitas dalam menghasilkan suatu produk akan mengurangi ongkos produksi tiap unit dan harga produksi menjadi lebih kompetitif. Kepuasan konsumen akan lebih meningkatkan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi diimbangi harga kompetitif. Hal ini juga akan meningkatkan penjualan produk tersebut, yang berarti pula peningkatan pangan pasar. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membangkitkan budaya Jepang dalam membangun sistem kualitas modern. Hadirnya pakar kualitas Edward Deming di Jepang pada tahun 1950 membuat para ilmuwan dan insinyur Jepang lebih bersemangat dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Keberhasilan yang cukup pesat perusahaan Jepang di bidang kualitas menjadi perhatian perusahaan-perusahaan di negara maju lainnya. Perusahaan kelas dunia kemudian mempelajari apa yang diraih oleh perusahaan Jepang dalam mengembangkan konsep kualitas. Hasil studi perusahaan-perusahaan industri kelas dunia ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan Jepang ini adalah satu-satunya menerapkan apa yang dikenal dengan total definisi. Apa itu Total Quality Management? Total Quality Management atau disingkat menjadi TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Ada juga sejarah pengembangan dari konsep di atas dan tokoh-tokoh TQM dapat disebutkan di bawah ini. Pertama, pada tahun 1946 sampai 1950 adalah periode perintisan atau periode penelitian dan penelaahan, research and study. Yang kedua, tahun 1951 sampai 1954 adalah periode pengendalian mutu statistik, statistical quality control. Yang ketiga, tahun 1955 sampai 1960 adalah periode pengendalian mutu secara sistematik. Yang kelima, tahun 1961 sampai sekarang dikatakan sebagai periode pemantapan dan pembangunan New Quality Creation. Selanjutnya
ada manfaat TQM. Penerapan TQM adalah hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-unsur tersebut secara berkesinambungan. Penerapan TQM dapat memberikan beberapa manfaat utama yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Rute pertama adalah rute pasar. Perusahaan berusaha memperbaiki posisi persaingan sehingga pangsa pasar semakin besar, harga jual lebih tinggi. Dengan demikian, laba yang diperoleh semakin besar. Rute kedua adalah dengan meningkatkan output yang bebas dari kerusakan atau mengurangi produk yang cacat. Selanjutnya, prinsip dan unsur. Prinsip utama dalam TQM adalah sebagai berikut: kepuasan pelanggan, respek terhadap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Unsur utama dalam TQM adalah sebagai berikut: pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, keterlibatan, dan pemberdayaan karyawan. Faktor penghambat TQM. Kesalahan yang secara umum dilakukan pada saat dilakukan perbaikan kualitas dan sering menimbulkan kegagalan TQM. Di antaranya, pertama, kepemimpinan dan pendelegasian yang tidak baik. Kedua, kerjasama tim yang kurang serasi. Yang ketiga, proses penyebarluasan deployment. Keempat, penggunaan pendekatan yang terbatas, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Selanjutnya, konsep mengenal pelanggan. Dalam konsep tradisional, pelanggan adalah orang yang membeli dan memakai produk suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pendekatan TQM, pelanggan berada di dalam dan di luar organisasi. Pihak-pihak yang membeli dan menggunakan produk perusahaan disebut pelanggan eksternal, sedang pihak-pihak di luar perusahaan yang menjual bahan baku atau bahan mentah, informasi atau jasa kepada perusahaan tersebut disebut pemasok eksternal. Di dalam organisasi itu sendiri terdapat pelanggan dan pemasok yang dikenal dengan pelanggan dan pemasok internal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Halim. Kepuasan pelanggan. Terdapat beberapa metode atau cara untuk melakukan pemantauan atau pengukuran terhadap kepuasan pelanggan, antara lain: 1. Kotak saran. 2. Mempekerjakan orang berperan sebagai pembeli potensial atau go shopping. Go shopping di sini maksudnya strategi perusahaan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada konsumen. Go shopper yang identitasnya tidak diketahui karyawan akan berpura-pura menjadi pelanggan. Sebagai gambaran kasus, misalnya seorang owner usaha menengah yang memiliki usaha jasa pembuatan website, cukup pakai live chat atau pakai nomor WhatsApp. Seorang owner bisa bertanya detail mengenai layanan hingga produk usaha kepada customer service-nya. Dari situlah owner bisa menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan atau customer service-nya dari level keramah tamahan hingga kemampuan mencukupi untuk menjual produk. Ketiga, analisa terhadap pelanggan yang berhenti membeli. Analisa yang dilakukan adalah contohnya seperti layanan pelanggan buruk, jadi evaluasi layanan. Kedua, kurangnya akomodasi seperti meminta pelanggan untuk membayar ongkos kirim ketika membeli secara online. Terakhir, survei kepuasan pelanggan. Surveinya bisa dilakukan seperti wawancara pribadi atau wawancara melalui sambungan telepon, atau bisa melalui formulir atau web survei. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperkirakan hasil. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Menganalisis hasil. 4. Memeriksa kesahihan atau validitas. Yang terakhir, mengambil tindakan.
Quality Function Deployment. Tujuan dikembangkannya konsep QFD adalah untuk menjamin bahwa produk yang telah dihasilkan perusahaan memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan jalan memperbaiki tingkat kualitas dan kesesuaian maksimal pada setiap tahap pengembangan produk. Manfaat dari Quality Function Deployment antara lain fokus pada pelanggan, efisiensi waktu, berorientasi teamwork atau kerjasama tim, berorientasi pada dokumentasi. Informasi dari pelanggan merupakan unsur paling penting dalam Quality Function Deployment dan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masukan dan umpan balik. Dalam proses QFD digunakan suatu matrik yang berbentuk rumah dan dinamakan rumah kualitas atau House of Quality dan dapat dilihat pada gambar berikut. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan dalam suatu proses pembuatan atau keputusan pemecahan masalah. Pemberdayaan tidak sekedar memberi masukan-masukan atau umpan balik, tetapi juga dilibatkan dalam mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan tersebut. TKM sendiri merupakan konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Dengan pemberdayaan karyawan, para karyawan merasa dihargai dan diperlukan bukan hanya sebagai robot atau mesin, melainkan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok. 1. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau sifat yang cenderung arogan, menganggap bawahan sebagai alat semata dan tidak menerima kritik saran. Kedua, kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam pengambilan keputusan, tidak memandang jabatan ataupun pangkat. The Free Rein Leader. The Free Rein Leader, pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya atau 100% kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya kepada para bawahannya dan berpegang teguh pada setiap ketentuan pokok yang telah ditetapkan. Dengan begitu, ketika orang yang ditunjuk menghadapi suatu situasi yang memaksa mereka harus mengambil keputusan, mereka tidak perlu bertanya kepada atasan, lebih keefisien. Kedua, kerjasama tim. Keikutsertaan dan keterlibatan serta dukungan positif dari seluruh karyawan dan semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan untuk melakukan peningkatan mutu. 3. Aspek-aspek penghambat kepemimpinan. 1. Sikap manajemen enggan terlibat dan hanya basa-basi karena menyangkut otoritasnya yang akan terganggu. 2. Keterbukaan yang semu dari anggota tim karena dilandasi sikap tertutup dan sikap tidak enak hati untuk mengemukakan pendapat karena dapat menyinggung atau bertentangan dengan orang lain. Ketiga, latar belakang anggota tim yang datang dari berbagai kelompok dengan perilaku yang beragam sehingga membutuhkan waktu untuk saling mengenal dan bekerja sama. Konflik dalam perusahaan. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu konflik yang sering terjadi di suatu perusahaan. 1. Pandangan tradisional. Pengamat pandangan tradisional memandang timbulnya suatu konflik merupakan adanya suatu yang salah dalam organisasi, dan hal itu perlu dibetulkan sehingga fungsi dalam organisasi bisa terintegrasi dengan baik. Kedua, pandangan perilaku konflik menurut mereka bisa bermanfaat, bisa pula merugikan. Akan tetapi, pada umumnya mereka berpendapat bahwa konflik umumnya merugikan. Ketiga, pandangan interaksi. Konflik dalam organisasi merupakan hal tak terhindarkan dan bahkan diperlukan. Metode menangani konflik. Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah 1. Mengurangi atau menyelesaikan konflik. 2. Mendominir atau menekan, berkompromi dan penyelesaian masalah secara integratif. Cara kompromi adalah menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar di tengah-tengah kedua belah pihak yang beroposisi. Ketiga, menyelesaikan persoalan secara integratif. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama dengan bantuan teknik-teknik pemecah masalah. Sekian dari kami. Itulah yang dapat kami sajikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun tutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.